Mula kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali bertemu walau via virtual. Berharap berdoa mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu apa yang belum hadir. Mudah-mudahan segera bisa bergabung. Kita akan mulai saja perkuliahan kita malam hari ini, pertemuan yang ke-10 tentang manajemen pengelolaan kelas. Eh, ya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kompetensi guru dan kita akan lanjutkan dalam proses dan sistem pembelajaran tentunya kita tidak akan bisa melepaskan dari unsur yang kelima yaitu adanya kelas atau media untuk pembelajaran ya, media pembelajaran. Media Media sekarang tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga sudah dalam dunia virtual, digital. Namun demikian, kita masih membutuhkan ya untuk membicarakan dan mendiskusikan di mana ruang yang tersedia untuk tempat bertemunya peserta didik dengan pendidik, dengan guru, dengan dosen, masih diperlukan untuk menunjang pada pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana kita akan mengelola kelas, eh, baik kelas ini kita orientasikan atau kita visualisasikan dalam bentuk digital ataukah kelas yang kita maksud dalam bentuk offline ya fisik. Tetap perlu kita mempelajari mengenai konsepnya dan eksistensinya di dalam proses menunjang keberhasilan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari beberapa pemahaman yang kita bisa kutip ya dari para ahli, misalnya dari Hamid misalnya, dia mengatakan pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk mengembangkan perilaku yang diinginkan dan mengeliminasi perilaku yang tidak diinginkan melalui hubungan interpersonal dan iklim sosial emosional positif. Mungkin terlalu definitif ya, tapi kalau kita bisa lihat ada beberapa elemen penting bicara tentang pengelolaan kelas ya, bicara tentang kegiatan, kegiatan mengembangkan perilaku. Nah, kegiatan mengembangkan perilaku ini uh, bisa dalam bentuk proses transformasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Transformasi yang dilakukan secara langsung bisa dalam bentuk keteladanan ya. Ini yang mungkin tidak bisa didapatkan dalam dunia virtual. Kalau yang kita bisa dapatkan dari dunia virtual hanyalah sebatas pada knowledge ya, untuk memenuhi kebutuhan how to know-nya. Sedangkan how to do biasanya dalam dunia virtual bisa tapi tidak bisa menyentuh ke dalam apa mental ya, dalam ruh di jiwa gitu ya, yang kemudian bisa berdampak atau berimplikasi pada perubahan perilaku. Nah, ini kehadiran kelas dan kehadiran guru di dalam ruang offline, eh, di mana interaksi dan relasi antara guru dengan siswa menjadi salah satu eh, syarat kritis ya yang harus tersedia di dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Dan yang kita bisa garis bawahi adalah berikutnya selain mengembangkan perilaku adalah mengeliminasi perilaku yang tidak diinginkan. Artinya di dalam proses relasi antara guru dengan peserta didik tidak hanya bicara dari sisi pemenuhan kebutuhan pengetahuan saja, tapi
guru bisa bertindak untuk mengubah perilaku melalui hubungan interpersonal dan membangun iklim sosial emosional yang positif. Jadi lingkungan pendidikan ya di mana siswa atau peserta didik dengan gurunya beserta dengan lingkungan yang dibangun bisa memberikan pesan yang positif, kesan yang positif siswa atau peserta didik di dalam membangun realitas pemikirannya antara antara harapan dan realitas pemikiran atau mindsetnya bisa terhubung dan gapnya tidak terlalu jauh. Kalau kita sempat baca di bukunya Carol Dweck ya, Carol Dweck yang saat ini eh, cukup banyak dibahas dalam berbagai seminar dan forum-forum ilmiah, dibicarakan tentang mindset eh, bertumbuh atau growth mindset, di mana ditemukan di banyak kasus bahwa mereka yang berhasil di dalam hidup, apakah dalam perjalanan karirnya, ataukah keluarga maupun dalam kehidupan sosial mereka, banyak dipengaruhi oleh cara berpikir yang bertumbuh. Dan sebaliknya mereka yang gagal atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sangat cepat, banyak disebabkan karena faktor mindset yang tetap atau fix mindset gitu ya. Saya kira sebagai bagian dari masyarakat pembelajar ya, kita ada Mas Zadi, Mas Fauzia, Mas Samsudin sudah sempat ya membaca buku punya Carol Dweck ini. Cukup membantu memberikan gambaran kepada kita, terutama para pendidik, untuk melihat eh, apakah peserta didik mengalami perubahan yang signifikan selama berinteraksi dengan kita. Dia bisa mendapatkan solusi-solusi yang dihasilkan dari dalam dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ya, tidak banyak perlu diintervensi dari eksternal, tapi secara di dalam internal uh, mindsetnya sudah bisa memberikan atau memberi jalan solusi-solusi dalam menyelesaikan problematika kehidupannya. Ini sangat penting eh, bagaimana guru memberikan wawasan, insight, ya, inspirasi yang mendidik dan mencerahkan, ya mendorong bagi para peserta didik untuk selalu mengeksplorasi, untuk bisa selalu memberikan keyakinan terbaik dalam mencapai kehidupan di masa yang akan datang. Ini menjadi hal yang sangat penting dan krusial peran guru di dalam merubah tadi ya pola pikir para peserta didik untuk bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini saya kira apa yang disampaikan oleh Hamid ini sangat relevan ya dengan isu bagaimana pendidikan dilakukan dalam rangka untuk memberikan growth mindset. Nah, tujuan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Secara umum, panduan yang digunakan ya selain elemen kelima ada elemen keempat sebelumnya yaitu kurikulumnya. Jadi selalu berrelasi antara elemen guru, elemen siswa, elemen kurikulum, elemen kelas, elemen media, media pembelajaran, dan elemen lingkungan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan ya yang dilakukan dalam suatu
uh, di dalam suatu kelas atau satuan pendidikan. Nah, saudara sekalian, di dalam tujuan pengelolaan kelas tentu ada poin-poin ya yang perlu kita jadikan sebagai orientasi. Pertama, apakah kita mampu menciptakan lingkungan fisik yang nyaman? Ini menjadi concern bagi para pengelola atau lembaga pendidikan. Karena walaupun bagaimana pembentukan karakter, pembentukan pola pikir, mindset tadi, kemudian pembentukan perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Ya, kalau lingkungan fisiknya uh, terbatas, lalu kemudian mungkin crowded, lah, kurang bersahabat ya, kurang friendly terhadap anak-anak, misalnya uh, penuh dengan suasana kebisingan dan seterusnya, tentunya akan berpengaruh ya terhadap kondisi kejiwaan, mentalitas dan juga mindsetnya. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Menurut Carol tadi kita kutip bahwa ketika bertemu dengan pendidik, seorang peserta didik, setelah selesai pertemuan atau mendapatkan suatu pelajaran, eh, kembali menjadi seorang yang sedang bertumbuh dalam apa pemikirannya, ya melalui harapan-harapan baru gitu ya, melalui solusi-solusi baru gitu ya. Jadi eh, selalu menjadi lebih bersemangat, termotivasi ketika proses pembelajaran selesai. Sebaliknya ya, kalau ada suatu proses pembelajaran pendidikan dilakukan, kemudian peserta didik keluar dari lingkungan atau wilayah pembelajarannya, berada pada posisi yang sebaliknya, misalnya menjadi tidak bersemangat atau menjadi tidak terinspirasi atau cukup justru menimbulkan apa ketiadaan harapan tentang masa depan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka berarti sebaliknya ya, guru dan kelas eh, justru kontraproduktif ya terhadap posisi mentalitas peserta didik yang kembali lagi pada tujuan dari pembelajaran tidak bisa tercapai. Ya, kemudian pengelolaan kelas harapannya bisa membangun hubungan positif antara guru dengan siswa. Dan berikutnya mengajarkan perilaku yang diharapkan ya karena dengan bertemunya sosok profil guru yang menjadi inspirasi bagi peserta didik ya sangat menentukan perubahan sikap para peserta didik dan kita berharap tentunya uh, para guru bisa memberikan keteladanan yang positif ya terhadap siswanya. Ya, makanya kita sangat geram sekali ya kalau misalnya mendengar mungkin isu, mendengar berita, mendengar hal-hal yang guru bersikap atau bersifat berperilaku yang tidak etis ya terhadap peserta didik, itu sungguh sangat memalukan ya dan sangat di luar peri kemanusiaan gitu. Ya, jadi eh, kalau kita melihat dalam konteks bagaimana kelas dikelola, guru menjadi apa center ya dalam proses pembentukan kepribadian bagi peserta didik. Nah, kemudian memaksimalkan waktu ya karena memang segala sesuatu dibatasi dengan waktu. Maka waktu yang tersedia menjadi sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran yang dihasilkan dari pembelajaran di dalam kelas. Berikutnya yang terakhir adalah menangani masalah perilaku yang efektif. Di dalam kelas, intensitas frekuensi pertemuan antara guru dengan siswa tentunya akan lebih berkualitas kalau
mampu untuk bisa memberikan solusi-solusi yang dihadapi oleh siswa atau peserta didik dalam menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Nah, pendekatan yang kita bisa gunakan untuk mempengaruhi siswa peserta didik agar berperilaku yang positif, agar bertindak yang efektif, agar memiliki pola pikir yang bertumbuh. Nah, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Antara lain adalah behaviorist. Ini seperti halnya manusia rasional yang selalu ingin mengharapkan adanya keuntungan, penghargaan, dan apresiasi, dan sebaliknya manusia selalu akan menghindari yang kondisi yang tidak mengenakan, ya berupa punishment, ya penalti, hukuman, sanksi, akan selalu dihindari oleh manusia yang rasional. Makanya ketika bicara tentang bagaimana membentuk perilaku yang positif, maka kedua sisi itu bisa dijalankan ya secara simultan. Satu sisi kita bisa dorong untuk memberikan insentif, apresiasi. Satu sisi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang berakibat pada uh, pribadi yang negatif, pribadi uh, yang berakhlak tidak baik, maka perlu mendapatkan sanksi. Kemudian belajar demokratis. Ya, walaupun ada pendekatan lain ya, ketika bicara tentang penegakan disiplin akan selalu diikuti disertai dengan reward and punishment, namun dalam konteks yang lain, proses pengambilan keputusan selalu diupayakan untuk dilakukan secara demokratis sebagai bagian dari pembelajaran kepada peserta didik ya bahwa mereka dihargai, bahwa suara mereka diperhatikan, bahwa mereka memiliki peran, bahwa mereka memiliki eh, kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi ya di dalam suatu perubahan kondisi yaitu pengambilan keputusan di dalam kelas. Nah, ini yang terkadang dilupakan oleh para guru yang misalnya bicara tentang sanksi di kelas gitu ya. Guru yang tidak memahami tentang pendekatan demokratis, dia dari rumah sudah mendesain tuh ya uh, pelanggaran ya tindakan uh, pendisiplinan terhadap pelanggaran satu misalnya apabila apabila membuang sampah tidak pada tempatnya maka yang bersangkutan akan dihukum ya dihukum dengan cara misalnya membayar 10.000 rupiah misalnya. Kedua, misalnya meludah di sembarang tempat dan diketahui oleh saksi maka akan dikenakan denda 5.000 rupiah misalnya. Nah, apapun bentuknya ketika didesain sebaiknya tidak serta-merta diminta persetujuan dari para peserta didik, tapi uh, pendekatan demokratis bisa dengan menggali eh, ya menggali aspirasi, menggali pendapat ya dari para peserta didik untuk terlibat dalam proses memberikan suara ya. Apakah mereka punya ide-ide atau gagasan yang menurut mereka relevan misalnya ya dan itu sangat baik sekali apabila muncul dari mereka sendiri yang sebaik dan seharusnya bagaimana memberikan suatu penghargaan atau penalti atau denda kepada diri mereka sendiri ketika melakukan suatu pelanggaran. Nah, inilah nuansa dan proses memahamkan
demokratisasi di dalam kelas, ya. Itu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, disiplin asertif. Ya bisa juga ya guru atau peserta didik ya pada tahapan berikutnya ketika sudah disepakati misalnya peraturan kelas, tata tertib kelas misalnya, lalu kemudian ada yang melakukan tindakan eh, pelanggaran misalnya, maka dalam konteks seperti ini guru mulai bertindak asertif ya, mulai tegas, bagaimana menerapkan hal-hal yang sudah disepakati tadi secara wise ya, secara bijak. Nah, di sini wise inilah yang uh, tidak bisa diikuti oleh dunia digital karena wisdom itu ada pada manusia. Nah, disinilah peran guru untuk memahamkan ya kepada siswa bahwa nilai-nilai yang kemudian menjadi pusat keteladanan itu bisa dimunculkan, gitu ya. Nah, kemudian ada proses, ya, grup proses pembelajaran dalam konteks kelompok sosial. Ini terkadang dalam proses pendekatan poin yang keempat ini tidak mudah ya karena konteks dalam kelompok sosial yang bisa menjadi pusat pembelajaran itu eh, kalau tidak ada inisiatif dan inovasi kreasi dari para guru biasanya tidak bisa berjalan ya karena konteks kelompok sosial ini eh, guru mesti harus memiliki suatu apa suatu aspirasi, ide atau gagasan. Sebagai contoh misalnya tidak ada pembatasan kelas sosial di dalam kelas gitu ya. Jadi kaya dan miskin tidak bisa menjadi barriers untuk peserta didik melakukan komunikasi, berelasi satu dengan yang lain, dan komunikasi dengan pihak guru. Guru memperlakukan juga hal yang sama kepada siswa-siswa yang ada, memang cerminkan bahwa konteks sosial di dalam kelas ya tidak dibatasi oleh kelas sosial ekonomi dari para peserta didik dan orang tuanya. Selain itu juga konteks kelompok sosial eh, bisa diberlakukan ya di dalam memahami kelompok-kelompok komunitas yang ada di lingkungan sekolah mereka. Nah, ini eh, kalau tidak dipahami oleh guru, biasanya kegiatan ya kegiatan aktivitas kelas hanya berputar hanya di lingkungan kelas mereka sendiri. Padahal mereka merupakan bagian dari suatu lingkungan. Dan di dalam lingkungan itu pasti bermacam-macam eh, kelas sosial yang ada, komunitas yang ada, dan mereka seharusnya bisa mengenal lingkungan dari mereka sendiri. Sebagai contoh misalnya, di lingkungan mereka ada masyarakat pemulung misalnya. Nah, itu kelompok sosial yang juga perlu dikenalkan ya uh, oleh guru ya di lingkungan sekolah untuk keluar dari komunitas dan kemudian melihat suatu realita yang dihadapi di masyarakat mereka. Ternyata ada sebagian kecil masyarakat kita yang bekerja begitu sangat keras ya, tapi secara ekonomi pas-pasan saja. Sehingga di dalam ruang pembelajaran ini anak-anak bisa mendapatkan sebuah gambaran bagaimana komunitas ini bisa muncul dan hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi sebuah proses pembelajaran. Kenapa itu bisa terjadi? Apa bedanya antara mereka misalnya dengan sebagian kelompok masyarakat yang lain yang hidup lebih baik dan seterusnya. Dan ini proses ini tidak akan mungkin bisa berjalan ya untuk memberikan pengayaan mindset, pemikiran dan hasanah bagi peserta didik kalau
guru-guru mereka tidak inovatif ya, tidak kreatif. Ya di dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Mereka hanya terkungkung dengan internal sekolah lingkungan yang sangat terbatas dan kecil itu. Jadi tidak pernah mengenal apa yang ada di luar lingkungan sekolah mereka. Kemudian konteks yang lain pendekatan otoriter. Ini ada yang bisa membelokkan ini, tapi juga ada yang mungkin tidak relevan ya. Tapi dari sebagian sekolah yang berbasis eh, pada ikatan dinas, biasanya proses pembelajarannya itu dilakukan secara otoriter, ya untuk menertibkan dan mengontrol kondisi apa lingkungan mereka. Kemudian ada juga kondisi yang permisif ya, kebebasan maksimal untuk peserta didik. Kondisi ini bisa bisa diterapkan gitu ya untuk kondisi-kondisi yang sifatnya mungkin kasuistis ya, kasuistis atau pada model-model tertentu. Tapi tidak semua jenis apa pendidikan bisa diberlakukan dengan pendekatan permisif. Pertanyaannya apakah ada? Nah, ada ya, misalnya yang diberlakukan di sekolah alam misalnya. Ya, bagaimana siswa bisa mengeksplorasi dan tidak ada kata salah ya di dalam proses pembelajaran. Mereka bisa naik bisa naik ke bisa naik tangga dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang cara merangkak boleh, ada yang cara berjalan boleh, ada yang sambil berlari boleh gitu ya. Eh, di situ diberikan apa kebebasan untuk berekspresi. Walaupun kemudian ketika mereka mengalami suatu kendala atau tantangan atau bahkan ekstrimnya mengalami suatu musibah, musibah misalnya kecelakaan, ya misalnya jatuh dari tangga ya karena berlari misalnya, maka itu justru menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Ya, yang memberikan sugesti dan sekaligus pembelajaran tanpa harus melarang gitu ya. Jadi peserta didik mungkin berlari-lari naik turun dalam sebuah tangga, ketika jatuh kemudian mereka merasakan kesakitan, lalu kemudian pada tahapan berikutnya kita tidak perlu melarang mereka untuk berlari-lari lagi, tapi kemudian mereka sudah mulai hati-hati karena ternyata risiko berlari dalam suatu posisi yang tidak stabil, tidak netral, ya tidak horizontal tapi vertikal itu berisiko. Nah, disitulah pembelajaran dengan pendekatan permisif bisa dilakukan. Eh, Selanjutnya kita bicara tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Ya, kelas kita harapkan hangat dan antusias ya. Karena tadi ketika ada peserta didik masuk dalam kelas kemudian keluar dari kelas dalam kondisi yang murung, berarti ada sesuatu, ada something ya, ada something wrong. Ya, bisa murung karena teman-temannya yang membuli, bisa juga keluar dari kelas murung karena gurunya yang tidak menarik atau gurunya yang justru bermarah-marah ria di dalam kelas ya sehingga siswa dalam kondisi yang tertekan gitu. Jadi hangat dan antusias seharusnya begitu. Tantangan ya variasi, keluasan ya penekanan pada hal-hal yang positif itu prinsip-prinsip yang perlu eh, ya menjadi bagian di dalam pengelolaan kelas. Kemudian strategi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana eh, kita bisa membangun lingkungan yang kondusif? Pertama adalah pengaturan lingkungan fisik ya, tempat duduk, alat ajar, dan termasuk pencahayaan dan ventilasi juga penting. Hubungan positif guru siswa ini harus dibangun dengan aktif, menghargai perbedaan dan umpan balik yang konstruktif. Ini juga harus menjadi concern ya bagi para guru terutama. Jadi ketika ada suatu eh, suatu reaksi dari siswa tentang pernyataan kita, tentang sikap kita misalnya,
lalu kemudian muncul reaksi dari siswa, sebaiknya ada feedback dari kita. Jangan kemudian didiamkan gitu ya. Sama komunikasi dan cara komunikasi kita dengan anak-anak kita ya. Jadi feedback atau memberikan umpan balik ya terhadap suatu reaksi yang muncul dari lawan bicara kita atau dari mitra kita, partner kita, anak kita tidak boleh dibiarkan atau diabaikan. Nanti akan memunculkan suatu antipati dan pada ujungnya kalau sampai kemudian muncul sikap-sikap yang yang acuh tak acuh ya, acuh tak acuh atau kita sering sebut dengan istilah apa nih Apatis, istilahnya? Istilahnya apa apatis, Mas jadi apatisme. apatis ya. Nah, sampai muncul apatis. Apatis itu tidak muncul tiba-tiba ya Mas ya. Jadi apatis itu proses gitu, proses panjang eh, yang mungkin tidak kita sadari bahwa telah membentuk orang lain menjadi bukan dirinya sendiri karena sikap kita yang salah ya. Sebagai contoh nih, misalnya dengan adik kita gitu ya. Adik kita ketika adik atau anak kita lah misalnya dia mendapatkan suatu prestasi tertentu gitu ya. Lalu kemudian dia cerita kepada kita, kakak gitu ya. Atau ya bunda bunda gitu. Adik kakak dapat dapat hadiah nih tadi karena bisa jawab di kelas misalnya. Wah, dia tuh udah sangat bangga sekali tuh cerita ke kakaknya atau ke bunda atau ayahnya. Ya, tapi apa yang terjadi ya? Seorang bunda atau seorang ayah gitu yang tidak pernah dapatkan apa parenting dan pembelajaran bagaimana membentuk karakter. Ya disikapi biasa aja. Oh ya bagus, nah, gitu ya. Tidak impresif ya. Atau oh oh itu kakakmu dapat lebih baik loh, gitu ya. Bayangkan coba kalau kita apa merespon gitu. Ada seorang adik yang ingin bangga dipuja oleh kakaknya atau seorang anak ya yang bercerita kepada bunda dan ayahandanya ingin diapresiasi dan dihargai, tapi tiba-tiba dia mendapatkan respon yang sebaliknya ya, pasti akan muncul dalam uh, ya di dalam pemikiran dan pikirannya uh, sangat kecewa gitu ya, sangat kecewa. Maka apa yang terjadi? Dia sudah nggak akan bersemangat lagi untuk berprestasi, ya, karena tidak ada apresiasi dari apa yang diharapkan. Nah, kalau kita nggak sadar, mungkin bisa terjadi karena kita nggak sadar atau mungkin sebetulnya kita dalam kondisi yang apa misalnya kondisi orang tua misalnya yang sangat sibuk sekali ya yang sangat sibuk sekali atau mungkin karena banyak tekanan pekerjaan dan sebagainya gitu bertemu dengan anak mereka di rumah itu nggak fresh lagi ya penuh dengan beban kantor atau beban yang lain gitu. Nah itu akan bisa berdampak negatif ya apabila kemudian komunikasi dengan anak kita atau dengan adik kita dengan siapapun menjadi tidak responsif dan tidak memberikan eh, ya tidak memberikan feedback yang seharusnya gitu. Oke. Nah, apalagi di dalam kelas sama juga ya di dalam kelas kalau seorang guru tidak paham tentang ilmu psikologi itu bisa berisiko sekali ya. Makanya kalau mau meng-hire guru-guru terutama untuk yang anak usia dini maupun yang SD begitu ya yang uh, dalam proses pembentukan karakter 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua itu, ya kalau guru-gurunya tidak terdidik dan tidak terlatih, ya ikut berisiko sekali tuh, ya berisiko sekali. Ya jadi korban nanti anak-anaknya, anak-anak didiknya gitu. uh, Mereka tidak bisa membangun karakter pribadinya dengan baik. Makanya ini kalau Mas jadi nanti kalau punya anak atau ini ya, Amin, amin, amin amin, ya amin. Allah.
Ya, sama dengan istri juga sama Mas Adi gitu ya. Istri selalu ingin Hmm, dipuji, istri selalu ingin diperhatikan, sama dengan anak-anak juga gitu. Ya. benar Bu ya? Ini Benar, ini benar, benar sekali benar. tanya nih sama sama istri-istri nih. Mbak Wahyu kok lebar sekali senyumnya itu. Kayaknya menggembirakan. Iya, jadi bermurah hatilah untuk memuji. Tapi jangan sampai salah Mas Jadi. Jangan salah muji ya, Jangan Prof. salah muji. Nanti Nanti Bang malah Fauzia gawat, dipuji terus nanti malah gawat nanti. berisiko nanti kecewa nanti. Ya, oke. Terakhir adalah strategi motivasi itu juga penting ya. eh, Ya bagaimana tadi ketika berrelasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan siswa gitu ya, guru selalu memberikan harapan, eh, memberikan keyakinan-keyakinan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bisa memberikan keteladanan tentunya ya. Dan itu bisa bervariasi metodenya ya, bisa bervariasi. Oke, berikutnya adalah penanganan masalah disiplin. Ya, penanganan masalah disiplin. Kita bisa menggunakan berapa pendekatan. Ya, karena tadi kalau di dunia digital dan virtual, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan eh, pendekatan-pendekatan ini dipraktekkan di dalam dunia digital. Misalnya berkuliah ini kayak gitu nih, ya. Kalau ya, secara online ini kalau untuk orang dewasa oke ya, tapi kalau bagi anak-anak atau bagi mereka yang masih dalam proses pembentukan karakter tidak cukup membantu ya untuk membangun kepribadian ya, untuk melakukan pengembangan diri. Nah, kalau yang masih dalam ruang kelas tadi offline tadi, ini masih bisa dilakukan nih. Pendekatan preventif masih bisa. Jadi bagaimana agar siswa menjauhi dari risiko tadi ya, dari larangan-larangan, pelanggaran, dilakukan secara preventif dengan cara memberi lingkungan yang positif, kemudian uh, ya sebagai contoh ya karena di dalam apa konteks risiko itu kan selalu dilakukan untuk memitigasi jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan ya bagi baik bagi siswa maupun dari kepada guru sendiri gitu. Nah, itu bisa dilakukan melalui penegakan aturan-aturan yang di mana aturan-aturan itu sebetulnya dilakukan dalam rangka untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Nah, pelanggaran dan penyimpangan itu biasanya kalau dilakukan akan berdampak atau risiko yang merugikan, ya baik bagi pelakunya maupun bagi lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan korektif. Pendekatan korektif ini dilakukan dengan ketika ada kesalahan dilakukan, maka harus ditemukan alasan-alasannya, ya reasonabilitasnya gitu. Kemudian memahami tentang akar permasalahan kenapa sesuatu itu terjadi. Jadi akan menjadi wise ya. Ini nggak bisa dilakukan oleh dunia digital. Ini bisa dilakukan hanya oleh manusia, oleh human. Ya sebagai contoh misalnya ada seorang anak yang terlambat masuk kelas misalnya, ya. Mungkin seorang guru eh, yang yang tidak wise mungkin akan bisa langsung memarahi kenapa terlambat, misalnya gitu ya. Kenapa begini? Jadi bahasa-bahasa tekanan, bahasa-bahasa yang menekan itu akan selalu muncul secara reflektif ya pada posisi di mana mungkin seseorang tidak cukup wise ya, cukup bijak. Ya, satu hari terlambat, ya, dua hari terlambat lagi, ya. Mungkin bagi seorang guru akan semakin memuncak marahnya ketika menghadapi ada anak terlambat lagi, terlambat lagi. Tapi bagi seorang guru yang bijak, dia akan berpikir secara
dia akan reasonabilitasnya akan muncul, ya. Ingin mencari alasan kenapa ini anak terlambat. Nah, suatu saat ini guru Mas Hadi sangat bijak nih, ya. Jadi uh, tidak langsung marahi anak gitu ya. Lalu kemudian anak ini pulang sekolah gitu, pulang sekolah dia kontak nih gitu ya. Ini anak sekolah di mana? Oh ternyata anak ini jalan kaki gitu ya. Anak jalan kaki, oh ternyata rumahnya lumayan jauh ya dari sekolah gitu. Wah, dia jalan butuh waktu hampir 1 jam gitu ya sampai sekolah ini gitu. Lalu diam-diam dia tahu rumahnya pagi-pagi Mas Hadi ini guru yang sangat bijak nih tidak masuk kelas dia hari itu pagi itu di langsung kelas dia nungguin jauh non dari dari rumah itu dia sampai di rumah itu datang lebih awal lalu kemudian dia intip gitu ya ternyata pagi-pagi itu dia harus nyuci dulu di rumahnya ternyata dia ngelihat sedang uh, sedang membersihkan ibunya yang sedang sakit gitu ya. Dan dia harus ngantar adiknya dulu ternyata gitu ya. Apa yang terjadi guru Mas Hadi ini justru menitikkan air mata yang melihat anak ini gitu ya. Dia bisa bayangkan kalau seandainya dia marah-marah kepada anak itu ketika terlambat. Terlambat 2 kali, 3 kali makin marah atau bahkan mungkin Mas Hadi yang mungkin awalnya kurang bijak itu mungkin akan nyuruh lari-lari keliling lapangan sekolah tuh gitu ya, terlambat terus gitu Kalau ya. saya pukul dia. Iya, ternyata guru Mas Hadi ini sangat bijak dia. Tidak lakukan itu dia. Ingin tahu akar masalahnya apa gitu ya. Justru ketika kemudian hari esoknya berangkat lagi, guru Mas Hadi ini gitu ya. ah, Justru kemudian menggendong anak itu ya, gendong anak itu kemudian dia cerita kepada teman-temannya di kelas gitu ya bahwa uh, dia ini adalah pahlawan bagi keluarganya gitu ya dan sudah menyiapkan hadiah kecil ya yang membahagiakan dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya yang lain ternyata dia rumahnya jauh gitu ya. Oh, pagi-pagi dia harus ngantar adiknya dulu, dia harus bersihkan rumah dulu gitu ya. Ternyata ibunya sedang sakit gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan bisa ditemui oleh dunia digital dan virtual. Kita sebagai human akan bisa menemukan itu apabila kita memiliki cukup kebijakan dengan menggunakan pendekatan korektif ya di dalam menyelesaikan suatu suatu persoalan secara bijak. Lalu kemudian ada strategi spesifik ya, ada strategi spesifik. Ya, penanganan perilaku yang mungkin eh, kita bisa dapati ya di dalam ruang kelas itu tidak setiap siswa memiliki semangat yang sama ya. Mungkin ada yang eh, di antara satu kelas itu ada yang mungkin eh, terlihat tidak cukup bersemangat misalnya atau bahkan mungkin eh, dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugas di dalam kelasnya gitu ya. Nah, ini perlu dipahami lebih eh, lebih dalam dan diketahui kenapa masalah itu muncul dan timbul. Ya, jadi perlu ada pendekatan-pendekatan khusus, ada strategi spesifik yang bisa kita carikan solusinya dari suatu kondisi yang mungkin di luar uh, batas normal ya. Misalnya ada yang anak terlihat nakal, nakal sekali misalnya ya, terlihat nakal sekali gitu. Kenapa ini anak bisa mengganggu teman-temannya dan sebagainya gitu. Ya ternyata setelah ditelusur
anak ini di rumahnya nggak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi sebetulnya dia hanya butuh perhatian saja, gitu ya. Ya sibuk, ibunya sibuk, ayahnya sibuk, gitu ya. Nggak pernah bertanya terhadap anaknya, gitu ya. Pulang sekolah yang nggak pernah ditanya belajar apa, ada hasil apa, sehingga anak ini kemudian menjadi ya dia seperti orang yang tidak diperhatikan. Lalu kemudian di dalam kelasnya dia mencoba mencari perhatian dengan cara mengganggu temannya, dengan berbuat ricuh, gitu ya. Nah, guru yang bijak, ya Mas Jadi yang bijak ini, gitu ya, tidak kemudian tiba-tiba memarahi, gitu ya. Nah, saya kemarin mendapati kebetulan kan saya ada ketua yayasan nih di sekolah ya, ada madrasah. Ada anak siswa siswa yang apa namanya eh, di kalau bahasa Jawa itu diketak itu ditempeleng gitu. Tempeleng sama apa sama gurunya gitu. Sama gurunya. Itu gurunya sepanggil saya coba ingin tahu kenapa dia sampai dia ternyata dia marah banget ya, marah banget ke anak itu karena kalau dikasih tahu nggak pernah dia mau patuh gitu. Ya nggak pernah patuh. Saya apa namanya eh, saya ajak dia untuk tahu kondisi keluarganya seperti apa gitu. Ya, karena sedikit ada pengetahuan, ya, saya ajak dia. Setelah dia ketemu dengan keluarganya, dia baru menangis gitu ya. Dia laki-laki tuh yang nampar itu. Saya nggak marahin guru itu. Saya ajak dia untuk tahu gimana anak itu, di mana anak itu, itu. Ya, saya ajak. Ternyata begitulah ya. Kok keluarganya ternyata orang tuanya cerai, ya, orang tuanya cerai. Dia ikut sama bapaknya itu buruh, gitu ya, bapaknya buruh. Ah, nggak bisa dia apa namanya anak itu nggak pernah dapat perhatian, nggak pernah dapat perhatian di rumahnya nggak ada perhatian. Ya ibunya udah berpisah, ya udah menikah gitu ya dengan orang lain gitu, bapaknya sendirian ngasuh 3 orang anak gitu, dan dia harus bekerja di rumah nggak ada yang ngasuh. Nah anak itu dia rupanya apa tidak ada yang perhatikan, ya tidak ada yang perhatikan. Nah setelah itu baru dia apa sadar bahwa oh ternyata anak ini di kelas kenapa dia begitu kelihatan nakal ya? Karena di rumah tidak ada dia dapat perhatian ya. Dia ingin dapat perhatian di kelasnya, tapi gurunya tidak cukup bijak ya, tidak cukup bijak dan memberikan apa sanksi yang itu sebetulnya juga menghalangi apa namanya ya termasuk tidak kekerasan juga ya. Tetap kita memberikan sanksi gitu ya, tapi harus diberikan kesadaran dulu bahwa salah dia melakukan itu gitu ya. Dan dia dengan kesadarannya akhirnya dia memahami tentang apa yang dia lakukan itu. Kalau kita langsung memberikan sanksi, bisa jadi guru itu ke ketua yayasannya memusuhi gitu ya. Ini Pak Bagio nggak adil nih, nggak fair gitu ya. Karena enak itu memang nakal gitu kan. Ya saya wajar lah kalau saya begini misalnya gini. Nah ternyata setelah kita lihatkan kondisinya justru dia muncul kesadaran itu. Ya dia minta maaf dan akhirnya uh, minta maafnya benar-benar karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah dan seharusnya dia membantu anak itu untuk bisa memperbaiki perilakunya dengan cara memperhatikan dan seterusnya. Ya, hal-hal seperti itu yang uh, terkadang kita mungkin karena waktunya sangat terbatas menjadi segalanya diselesaikan dengan cara instan gitu ya, tanpa mau mempelajari sesuatu lebih dalam. Baik, kemudian berikutnya adalah manajemen waktu pembelajaran. Ya, perencanaan waktu, prioritas materi dan aktivitas, delegasi tugas ke siswa, penggunaan teknologi, tetap ya kita perlu ada dukungan teknologi, ada pengembangan keterampilan untuk manajemen waktu siswa.
waktu yang menjadi concern ya, bagaimana proses pembelajaran yang sangat terbatas di dalam kelas itu bisa terlaksana dengan optimal, materi-materi yang dijalankan, penugasan kepada siswa semuanya bisa secara efektif dan efisien. Nah, ini butuh concern bagi pengelola kelas, ya wali kelas, ataupun kepala sekolah. Penggunaan teknologi di dalam penggunaan kelas juga penting ya untuk menunjang ya sifatnya sebagai penunjang apalagi untuk sekolah-sekolah di usia dini sekolah dasar gitu sifatnya hanya penunjang ya tidak menjadi hal-hal yang utama. Mungkin kalau sudah menengah dan atas uh, tentunya komposisinya akan semakin lebih tinggi ya. Tapi uh, mau tidak mau dalam kekinian dan yang menjadi keniscayaan saat ini ya teknologi memang menjadi bagian ya, menjadi bagian dari yang kita perkenalkan kepada siswa, tapi lagi-lagi kita perlu bijak wise ya untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Tantangan dan solusi integrasi teknologi eh, yang pertama kesenjangan digital. Resistensi guru biasanya guru-guru yang sudah senior sulit ya untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan dan mau belajar. Ya ini yang hal yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang mempekerjakan atau di dalamnya yang menjadi pendidik adalah guru-guru senior. Tapi bukan berarti guru senior itu lambat ataupun tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi, ya. Mungkin tidak ya tidak semua dosen atau guru senior tidak mau beradaptasi, tapi tentunya di situ butuh waktu tersendiri ya bagi lembaga untuk justru mengedukasi bagi para senior ini, ya. Jadi tantangannya memang luar biasa ya kalau kita ada gap generasi di dalam satu lembaga pendidikan akan terjadi dua sisi yang berbeda ya, dua kutub yang berbeda. Milenial dan Gen Z biasanya mereka lebih adaptif tapi sulit diatur gitu ya. Tapi sebaliknya yang senior gitu ya, dia mungkin tertib ya, tapi nggak mau menyesuaikan diri gitu ya dengan perubahan. Jadi selalu ada kontradiktif seperti itu, tapi disitulah seninya. Yang jelas bahwa mau tidak mau keberadaan teknologi akan menjadi bagian ya dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan. Baik ya, studi kasus silakan nanti bisa mendapatkan case-case pembelajaran. Saya sengaja tadi bercerita tentang beberapa kasus, ya maksudnya cobalah kita mencari mencari menggali informasi, menggali hal-hal yang baik dan positif ya di tengah-tengah masyarakat dalam aktivitas pembelajaran yang mungkin bisa menjadi insight ya bagi orang lain, terutama bagi diri sendiri gitu. Ya bahwa ketika kita mempelajari sesuatu teori, ketika kita mempelajari suatu teori, maka kita akan bisa mendapatkan nilai-nilai ya dari teori yang kita pelajari itu. Nah, nilai-nilai itu yang semestinya akan menjadi panduan ya di dalam menjalankan suatu realita ya. Tapi dalam kenyataannya realita yang terjadi ya tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang seharusnya. Nah, itulah nanti kita akan menemukan suatu gap ya, suatu gap kesenjangan eh, atau deviasi di mana suatu realita ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Disitulah kita ada peluang untuk melakukan research,
kita ada kesempatan untuk bisa mendalami atau mengkaji kenapa itu terjadi gitu ya. Lalu kemudian disitulah kita akan mendapatkan rekomendasi dan solusi-solusi hasil yang kita kaji tadi. Itulah inti dari suatu research ya, suatu pembelajaran di mana kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran melalui sebuah proses studi yang benar. Terima kasih ya atas atensinya Mas Elsar, Mbak Wahyu, Mbak Fauzia, Mas Sam, Mas Hadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing. Ada yang mau sharing? Baik, kalau nggak Boleh. ada Mas. Eh, apa ya? Mungkin sedikit soal soal punishment tadi, Prof. Artinya Ya. soal memilih satu pendekatan yang lebih menonjol terhadap punitif lah, hukuman kan, Hmm. seperti skorsing mungkin hukuman fisik dan ya mungkin salah satu solusi yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat yang kemarin soal memasukkan anak ke barak militer itu kan eh, sebagaimana pemerintah juga pernah apa namanya mengeluarkan semacam surat edaran atau apa namanya kemarin itu soal pendekatan penanganan secara preventif. Nah, cuman pertanyaan di sini apakah sanksi itu masih masih efektif nggak, Prof, di dalam membentuk satu perilaku siswa, ataukah apa namanya secara pendekatan restoratif itu lebih lebih relevan atau masih relevan dengan punitif? Artinya antara restoratif dan punitif itu, Prof. Ya, ya Mas Hadi. Ah, ini bisa menjadi suatu perdebatan ya. Tapi eh, dalam pemahaman yang mungkin saya pelajari, sanksi tetap diperlukan ya, sanksi tetap diperlukan. Eh, Cuma kita harus eh, melihat konteks ya, melihat konteks. Pertanyaannya misalnya, oh, oh ya, kalau kita misalnya belajar dari negara tetangga ya di Singapura. Singapura tidak serta-merta masyarakat dan penduduk negara mereka itu kemudian berdisiplin begitu sangat luar biasa. Tidak muncul tiba-tiba. Itu 15 tahun awal berdirinya negara mereka diceritakan di situ ketika Lee Kuan Yew membuat sebuah aturan tentang kedisiplinan eh, apapun ya masalah antri, masalah buang sampah sembarang, masalah eh, eh, bicara tentang eh, apalagi itu nilai-nilai nilai-nilai apa sosial misalnya memberikan mendahulukan mereka yang membutuhkan dalam ruang publik gitu ya memprioritaskan bagi mereka yang ada di ruang publik kemudian uh, itu semua tidak kemudian masyarakat itu patuh seperti yang kita lihat saat ini ya itu proses yang panjang dan kemudian sanksinya juga luar biasa ya benar-benar diberikan sanksi gitu buang sampah ya ketahuan gitu ya dan pasti diketahui ya karena ada CCTV itu langsung ya di berdampak langsung gitu ya akan muncul apa surat tagihan ke rumah gitu untuk membayar sekian ratus ribu atau sekian juta ya karena keteledoran membuang sampah sembarangan gitu dan negara itu bisa memaksa warganya ya untuk melakukan itu untuk membayar itu misalnya ya karena uh, kalau kemudian warga negara tidak membayar itu, maka dia akan dapat sanksi yang lain. Misalnya, kartu penduduknya akan diblok, ya KTP-nya akan ditarik, misalnya
selama 1 bulan misalnya. Kita bisa bayangkan ya untuk bepergian ketika masuk kereta, ketika masuk ke fasilitas publik harus harus menunjukkan KTP, coba bayangkan ya. Ketika KTP-nya tidak ada, sama saja sebetulnya kita nggak boleh keluar kemana-mana gitu loh. Kita nggak boleh keluar kemana-mana gitu, nggak bisa itu. Nah, kalau sampai misalnya kita buang sampah dan kemudian sanksinya tidak harus bayar uang gitu, cuma KTP-nya diblok gitu ya. Diblok uh, selama 1 minggu aja itu udah kelabakan orang yang udah biasa keluar rumah nggak bisa keluar gitu ya. Nah, itu akan memberikan dampak. Kalau gitu saya nggak akan pernah lagi buat buang sampah gitu karena ada sanksi itu gitu ya. Ya, ya sama dengan sekarang ini ya, ada peraturan perpajakan baru yang dirilis tahun 2021 pasca pandemi ya tentang pengenaan pajak, denda ya dan bunga gitu. Jadi kalau kita nggak melaporkan pajak, kita nggak melaporkan pajak, kemudian atau kita melaporkan tapi tidak sesuai gitu ya dengan yang sebenarnya itu maka akan kena denda, ya akan kena denda. Nah, dendanya itu berjenjang tuh, ya. Dari denda dari denda keterlambatan, kemudian bunga atas denda keterlambatan itu. Jadi berlapis-lapis tuh. Dan pemerintah bisa melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang ada di perbankan yang kita punya kalau kita tidak membayarnya. Dan itu sekarang sudah terjadi. Ada teman saya, dia ada tagihan pajak yang lumayan besar, gitu ya. Dan kemudian dia nggak bayar. Apa yang terjadi? Diblokir itu rekeningnya. Ya. Selain diblokir, kena denda lagi, yaitu atas penundaan pembayaran itu kena denda 2% per bulan. Jadi kalau misalnya bayangkan ya, misalnya bayar pajaknya 1 miliar, misalnya, bayar pajak 1 miliar, dia nggak bayar, misalnya, ya. Maka setiap bulan dihitung aja tuh dendanya, ya. Dua apa namanya 2% dari 1 miliar itu berarti 20 juta. 20 juta per bulan. Setahun dia tidak bayar, maka dendanya aja udah berapa itu? 240 juta. Dendanya doang gitu. Belum belum pajak yang terutangnya yang harus dibayar. Dan itu bisa bertumpuk-tumpuk, bahkan bisa habis harta bendanya hanya untuk membayar pajak aja. Itu undang-undang yang sekarang. Jadi hati-hati juga ya bagi bagi teman-teman sekarang. Kalau tidak hati-hati menghitung pajak dengan benar, 5 tahun yang akan datang kita nggak tahu ya, 10 tahun yang akan datang. Ketika itu dibuka dan kemudian dilakukan audit ya terhadap kekayaan dan kemudian ternyata kita nggak pernah melaporkan, maka akan dihitung kemudian dikenakan pajak utang dan dikenakan bunganya juga. Nah, itu itulah kondisinya ya. Jadi bagaimana membuat sesuatu tanggung jawab itu kemudian bisa dilaksanakan dengan benar. Jadi sanksi tetap diperlukan. Itu Mas Adi. Ya, sama dengan proses pembelajaran saya. Saya sudah sampaikan tuh dari awal, gitu ya. Jadi output ya selain dari kehadiran, output selain dari tugas-tugas yang dijalankan, ada satu hal yang krusial yaitu membuat artikel ilmiah dan dipublikasikan. Ya, Tapi dalam konteks apa namanya? Dalam konteks pembelajaran ini kan
justru ini suatu fakta yang sering terjadi lah kita lihat di sosial media gitu kan. Eh, di lain sisi juga guru takut terhadap undang-undang kekerasan di lingkungan sekolah begitu kan. Nah, itu yang mengakibatkan bahwa terjadi semacam kebingungan lah terhadap itu yang membuat bagaimana suatu perbandingan dengan guru yang ah, mungkin mohon maaf, mungkin di usia-usia yang Bobby Pierce itu dulu kan cara belajarnya itu kan sampai sampai dipukul dan segala macam dan saya pernah merasakan itu gitu kan Prof. Nah, lalu kemudian sekarang muncul hal-hal yang tidak boleh menyentuh wilayah-wilayah fisik begitu kan dalam konteks punishment-nya begitu kan. Dan bagaimana tindakan guru gitu loh? Bagaimana yang seharusnya guru bertindak di dalam menerapkan penertiban yang kita tertibkan ini apakah sebetulnya pikiran ataukah fisiknya gitu. Dalam arti sekedar bilang menyebutnya sebagai apa namanya anak yang negatif saja gitu. Atau misalkan bodoh dan nakal dan segala macamnya lah itu kan sudah merusak secara psikologis mereka ya kan? Nah, belum lagi perubahan cara belajar Gen Z hari ini kan. Nah, itu kan juga bagian daripada tantangan sehingga terjadilah suatu dilematis yang akan dilakukan guru di dalam kehidupan ini. Apakah kebingungan ini juga berada pada konteks siapa namanya pemerintahan kita sehingga tidak mampu melahirkan solusi di dalam eh, pembelajaran tersebut, dalam pendidikan tersebut? Karena saya juga sering ditanya begitu ini Prof. Saya juga pernah sering lah apa yang harus kita lakukan gitu ketika murid ini karena mereka kan pada tahu saya apa S2. Nah, saya juga pernah kebingungan begitu. Ini apakah mungkin kebingungan ini sampai kepada pemangku kebijakan kita yang di Senayan ini Prof. Ya, ini di sini banyak pakar nih Mas Jadi ada Mas Samsudin nih. Kita dengar pendapatnya Mas Samsudin. Enggak? Pak Samsudin bisa Iya. sharing-sharing. Heeh. Ini beliau Ya, pakar pendidikan ini. enggak Prof, saya baru Prof masuk dunia pendidikan yang realnya ya. Cuma memang kondisi sekarang memang membingungkan gitu ya. Kita tidak boleh, ya terakhir malah megang jidat jadi pelecehan seksual, kan bingung kita jadinya ya. Iya itu dia ya. Kita ya Iya bingung juga. asli lah gitu. Iya, sementara ya kadang kedekatan itu kan tidak selalu dipandang itu ya. Ya jadi kadang ya media sosial yang jadi bisa jadi bumerang buat kita juga sebenarnya kan gitu ya. Selalu melihat dari dua sisi kan gitu ya. Jadi ya kalau sekarang mah ya guru agak sulit kasihan juga sebenarnya guru apalagi kalau udah lihat muka-mukanya yang letih itu ya yang letih oleh kewajiban-kewajiban selain mengajar gitu ya. Kasihan ketika menjadi tersangka kan gitu di penjara gitu ya. Ya Termasuk Pak dari Samsudin melihat ke, siswa yang agak 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 cerahan sedikit itu kan perbuatan tidak menyenangkan itu maksudnya. ya itu dia makanya kadang kamera ada di mana-mana, CCTV ada di mana-mana sekarang ya itu hati-hati ya berbuat kan gitu ya. Kadang kita nggak tahu ada yang memvideokan kan gitu. Tapi kadang-kadang kevideokan juga ketika tidak tahu realnya kejadian apa ya orang bisa tergantung pikirannya lagi kemana pada saat itu kan dan memberikan opini pada saat itu ya Prof ya itu. Cuman memang ya itu aja sih mungkin perlu bantuan dari teman-teman di Senayan kan tentang kebijakan apa sih yang
tidak boleh buat guru dan apa yang boleh dibuat guru itu kan hanya dari kebijakan yang bisa memperkuat itu ya gitu. Ya kemarin sih Pak Presiden juga ada terbaru kan memberikan pengamanan tapi ternyata baru begitu berapa hari ada kejadian megang jidat pelecehan seksual pusing kita jadi bacanya kan gitu ya. Kasihan kasihan. Kasihan kalau lihat guru itu udah luar biasa, apalagi dengan usianya ya kemarin saya lihat kayak kita lihat ya gitu. Kayaknya sesuatu yang nggak ya kurang pas lah kalau dia melakukan itu hanya karena megang jidat tapi bisa dijadikan tersangka kan gitu ya. Itu aja sih pandangan sih. Mbak Yani mungkin tuh yang lebih tahu juga SMK Mbak Yani. Eh, kalau saya sih melihatnya ya, gitu kan. Kalau tadi siswa bandel, terus guru apa namanya tadi, misalnya megang sedikit aja, terus jadi pelecehan. Tapi mungkin itu adalah salah satu bentuk perlindungan ya buat siswa. Kalau saya melihatnya dari sisi situ sih. Iya, Misalnya karena kalau misalnya kita melihat apa kayak kemarin tuh kasus di SMK mana ya? Kalau nggak salah tuh di SMK, aduh, daerah Jakarta Utara, Pak. Prof itu daerah Jakarta Utara. Jadi malah gurunya yang berkedok eh, ujian praktek gitu ya, dan itu melecehkan gitu. Jadi mungkin kenapa eh, ada apa namanya istilahnya eh, kebijakan ya atau aturan kalau misalnya memegang gitu bilangnya pelecehan gitu atau tidak boleh lah istilahnya tidak boleh bersentuhan fisik atau bagaimana karena dikhawatirkan ada kejadian seperti itu Pak. Itu di saya lupa di SMK mana, itu di di daerah Jakarta Utara kalau nggak salah itu sampai viral Pak, sampai ada eh, stasiun TV kalau nggak salah yang meliput dan itu gurunya memang merasa dia tidak melakukan pelecehan gitu, tapi muridnya gitu kan tidak hanya satu orang itu banyak gitu kan, banyak yang memang mengaku bahwa dilecehkan karena apa namanya posisinya itu mereka dibawa ke suatu ruangan, dibilangnya untuk ujian praktek, tapi di dalam ruangan mereka dipegang gitu. Jadi mungkin apa ya? eh, ini entah berhubungan dengan punishment atau enggak, tapi saya melihat yang tadi ya sentuhan fisik itu ya Pak Mas Yadi ya. Kenapa jangan sampai guru itu misalnya lakukan sentuhan fisik kepada siswa ya untuk melindungi siswa. Kalau saya melihatnya dari sisi itu. Begitu sih. Tapi padahal padahal sentuhan fisik itu kan eh, paling tidak mengakibatkan suatu ketenangan psikologis gitu kan, ketenangan batin. Sabar, iya, nak, sabar itu kan juga betul. bagian dari Betul, tapi memang dikhawatirkan, misalnya seperti itu. Dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang yang berkaitan dengan apa namanya punishment ya, kalau menurut saya sebenarnya punishment itu juga diperlukan, tapi harus sesuai dengan batas ya. Kalau misalnya sampai ke hukuman fisik gitu, secara fisik ya itu mungkin dilihat juga fisiknya seperti apa. Kalau misalnya memang di sekolah-sekolah yang kayak base-nya bukan seperti militer ya. Kalau misalnya di SMK kemaritiman itu biasanya dia pakai pakai hukumannya kayak push up, itu kan fisik ya, misalnya gitu kan, tanpa menampar gitu, misalnya seperti itu bisa boleh. Tapi kalau sampai mukul, nampar itu mungkin tidak diperbolehkan. Ada batasannya, tetap ada punishment, tapi ada batasannya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin itu saja, Prof, teman-teman. Ya, terima kasih Mas Sam, Mbak Fauzia, Mas Adi. Eh, ini tentunya bisa menjadi pertanyaan kita untuk kita bisa eksplorasi jawabannya ya dalam sebuah pendalaman. Ya, saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sam, Mbak Fauzia, sedikit banyak sudah memberikan pandangan dan jawaban atas kondisi yang ada saat ini ya. Ya, untuk Mas Adi. Jadi jangan berhenti untuk bertanya, terus uh, stand on untuk memikirkan dan mencari jawabannya secara lebih terbuka dan secara lebih dalam. Oke, makasih atas atensinya.
kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Prof. kasih. Masuk, Prof. Makasih ya Mas Sam, Ya, Mbak Ya, Wahyu. kasih, ya, Pak. Prof. Terima kasih. Kasih, Prof. Mana teh aku? Di situ tapi Nggak ada. kemarin kan di